Perkenalkan, nama saya Nur Cahaya. Saya guru di SDN 001 Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saya adalah mahasiswi pendidikan profesi guru Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur. Izinkan saya untuk menceritakan best practice PPL 2 saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Sudah sarapan? Sudah. Ada yang tidak hadir? Tidak ada, hadir semua. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Ibu minta Rafa pimpin berdoa dulu nak. Mari teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ar-Rahmanir-Rahim. Waj'alna minal muslimin. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Semuanya berdiri. Ya, duduk kembali. Ya, supaya semangat, kita nyanyi dulu ya. Semangat pagi. Tepuk semangat. Semangat. Sudah semangat belajar? Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Anak-anak, siapa yang punya HP coba angkat tangan. Di rumahnya ada TV? Kalau di rumah mau menghidupkan itu kemana? Listrik ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, teks eksplanasi. Kemudian IPA nanti kita akan belajar rangkaian listrik. Nanti saat pembelajaran kalian akan diskusi kelompok, kemudian akan presentasi hasil
diskusi. Ini kelompoknya sudah Ibu bagi pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, kalian mampu menganalisis informasi pada teks, kemudian menemukan atau menggali informasi penting dan menyajikannya dalam bentuk tulis atau secara lisan. Itu bahasa Indonesia. Kalau untuk IPA, kalian mampu menganalisis komponen-komponen listrik dan fungsinya. Setelah itu kalian mampu merumuskan ke dalam peta konsep ya. Teks eksplanasi yaitu teks berbeda dengan struktur teks pada umumnya. Nah, untuk menggali informasi pada teks eksplanasi bisa menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Afika, kapan itu menggali informasi tentang waktu. Jadi sampai sini paham bagaimana menggali informasi? Paham ya? Nah, sekarang Ibu akan bagikan kalian LKPD. Ini Ibu bagikan per kelompok. Silakan tulis nama kelompok, nama anggota. Di situ ada nama kelompok dan anggotanya diisi. Di lembar kedua ada petunjuk. Perhatikan petunjuknya. Sebelum mengerjakan LKPD, baca dan pahami petunjuk serta langkah kegiatan dengan cermat. Di sini ada teks. Coba Ibu minta baca dulu alif. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam Stop. Afika. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet. Contoh rangkaian dari dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada. Terima kasih anak-anak Ibu. Jadi dalam LKPD itu kalian diminta menemukan informasi penting dari teks bacaan. Paham? Baik, silakan bersama kelompoknya didiskusikan. Itu teksnya. Ya, di kelompoknya Afrika ini kelompoknya apa namanya? Handball, kelompok handball. Kulkas. Kelompoknya Rafa apa namanya? Kelompok kipas. Bagus. Sudah semua ya? Kelompok Afrika sudah. Kelompok HP, kelompok kulkas, kelompok kipas. Sudah. Nah, sekarang kita masuk pada materi rangkaian listrik IPA. Perhatikan ke depan semua. Pengertian rangkaian listrik. Coba Ibu minta bacakan alif di depan. Pengertian rangkaian listrik. Rangkaian listrik Stop, Fatan. lintasan tertutup, suatu lintasan yang Interkoneksi dari sekumpulan elemen atau komponen penyusunnya. Ya. Nah, di sini Ibu akan merangkai listrik. Di sini ada rangkaian listrik sederhana
ya. Sebelumnya Ibu akan bagikan kalian lembar kegiatan peserta didik yang kedua. Yang pertama, komponen yang ketiga, ini komponen keempat. Depan. Di sini, kalau komponen yang ini Ibu matikan, kalian tulis pada karton yang sudah ada di meja apa saja komponen-komponen listrik beserta fungsinya. Sudah semua? Kalau selamat pagi itu tepuknya 1 kali. Selamat siang tepuknya 2 kali. Kalau selamat malam itu tidak bersuara tepuknya. Ya deh. Nah, kita mulai ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Kelompok siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kita beri tepuk tangan dulu buat temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kulkas akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Komponen-komponen listrik dan fungsinya. Lampu untuk menerangi, kabel dari gardu-gardu penerima arus listrik kemudian disalurkan ke rumah-rumah penduduk lain. Bagaimana tentang hasil presentasi kelompok Kulkas? Sudah baik? Baik? Ya, boleh duduk, kita beri tepuk tangan dulu buat temannya. Komponennya yaitu ada 1, ada baterai, fungsinya sebagai sumber energi. Bagaimana tanggapannya dengan hasil diskusi kelompok handphone? Apa Ilham? Sudah baik ya. Boleh duduk kelompok handphone. Kita beri tepuk tangan dulu kelompok handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IPAS ingin mempresentasikan hasil diskusi. Pertama ada baterai, fungsinya sebagai sumber energi. Bagaimana tanggapan kelompok lain hasil diskusinya? Apa? Bagus. Boleh duduk nak, silakan. Kita beri tepuk tangan dulu kelompok kita. Nah, anak-anak, setelah Ibu perhatikan hasil diskusi kalian, Ibu sudah melihat bahwa kalian mampu menemukan informasi penting dari teks bacaan. Terus Ibu lihat kelompok kalian sudah mampu menganalisis komponen listrik beserta fungsinya. Nah, Ibu mau tanya, coba Ilham, bagaimana tadi cara menggali informasi? Kalau siapa untuk menggali informasi tentang orang. Kalau kapan menggali informasi tentang kapan? Waktu. Di mana itu menggali informasi tentang tempat. Kalau komponen listrik apa aja tadi? Baterai. Terus apalagi? Kabel, lampu. Ada apa fungsinya? Sumber energi listrik. Sampai sini paham? Kira-kira sulit tak pelajaran hari ini? Enggak ya? Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang. Apa alasannya senang? Coba salah satu. Senang karena kita dapat banyak ilmu.
dapat ilmu. Terus pembelajarannya terkait medianya listrik, menarik ya. Kita belajar listrik. Terus di sini Ibu minta kalian kerjakan soal secara mandiri, kerjakan masing-masing ya. Nah, boleh dikumpulkan di sini di depan bersama RKPD-nya tadi. Listrik, agregat berkesan lampu, tabrak untuk penyambung listrik, lampu tekanan listrik, baterai sumbernya listrik, kabel penghantar listrik. Kurang aku tahu komponen listrik. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Anak, waktunya sudah habis pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar masih tentang IPA. Kalian dari rumah membawa komponen-komponen listrik karena nanti kalian akan merangkai suatu rangkaian listrik seri dan paralel. Ya, paham? Paham. Baik, Ibu minta pimpin doa Rafa. Berdoa dimulai. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sunariah. Saya sebagai kepala sekolah di SD 001 Waru, di mana Ibu Nur Cahaya mengajar. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan kegiatan Ibu Nur Cahaya dalam mengikuti kegiatan PPG di SD 001 Waru. Yang pertama yaitu berkaitan dengan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan atau dilakukan oleh Ibu Nur Cahaya, yang awalnya sebelum Ibu Nur Cahaya mengikuti kegiatan PPG, Ibu Nur Cahaya masih menggunakan metode, termasuk metode yaitu metode ceramah. Mengapa saya bisa menyampaikan hal ini? Karena beberapa kali saya supervisi di kelas-kelas yang ada di SD 001 Waru, termasuk supervisi kepada Ibu Nur Cahaya. Sebelum mengikuti PPG, kebanyakan masih menggunakan metode ceramah, termasuk kegiatan yang berpusat pada guru itu sendiri. Jadi kegiatan ini masih yang aktif adalah guru, sementara murid masih hanya mengikuti mana yang diperintahkan oleh guru itu, sehingga berkaitan dengan metode itu masih kurang. Ya, jadi untuk kegiatan setelah mengikuti PPG, alhamdulillah Ibu Nur Cahaya sudah menggunakan metode yaitu PPL. Jadi kegiatan itu berpusat pada siswa, termasuk siswa itu aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga siswa termasuk nilai siswa itu adalah meningkat. Ya, karena terus terang di dalam metode PPL itu yang berpusat pada siswa, sehingga siswa aktif. Berikutnya media yang digunakan juga sangat menarik, sehingga siswa itu merasa tidak bosan dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Nur Cahaya.
termasuk saran yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Nur Cahaya adalah setelah mengikuti kegiatan PPG ini, untuk selanjutnya adalah semoga metode dan bagaimana media yang dipergunakan dalam kegiatan PPG ini nanti dapat dikembangkan di SD 001 Waru, termasuk metode dan cara mengajar ditularkan kepada teman-temannya khususnya di SD 001 Waru, sehingga hasil yang kita harapkan termasuk bagaimana meningkatkan mutu pendidikan yang ada di SD 001 Waru ini dapat tercapai. Ya, jadi termasuk bagaimana penggunaan metode PBL itu dapat digunakan secara berkesinambungan di SD 001 Waru. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Fatimah. Saya dipercayakan mengajar di kelas 3, yang mana kelas 3 ini termasuk kategori kelas rendah. Dari yang saya lihat selama Bu Nur Cahaya melakukan kegiatan PPL, media yang digunakan sangat menarik, sehingga anak-anak terlihat sangat bersemangat mengikuti pelajaran ini, terutama dalam materi rangkaian listrik. Dengan menerapkan model pembelajaran PBL, siswa menjadi aktif. Yang biasanya siswa terlihat bosan dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang biasa saja, kini anak-anak lebih bersemangat dan lebih cepat paham bagaimana cara merangkai rangkaian listrik dengan benar. Di sini saya perhatikan Bu Nur juga menyelipkan ice breaking sehingga anak-anak tidak merasa bosan. Sebagai guru, saya merasa terkesan dengan cara beliau mengajar. Siswa sangat menikmati pembelajaran yang diajarkan oleh Bu Nur. Insya Allah, saya juga ingin mengikuti cara Bu Nur dan akan saya terapkan di kelas saya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Siti Nur Hasanah, salah satu guru di SDN 01 Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dalam hal ini, saya akan memberikan testimoni mengenai pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Nur Cahaya selama PPL 1 dan PPL 2. Mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan Ibu Nur Cahaya tentang media yang sudah diberikan oleh Ibu Nur Cahaya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu sudah sesuai dengan pembelajaran abad 21. Adapun media-media yang digunakan itu berupa video, kemudian PowerPoint, ya. Bu Nur Cahaya juga selalu memberikan SS breaking di sela-sela pembelajaran, sehingga membuat peserta didik itu lebih semangat dan lebih aktif lagi dalam belajar. Kemudian terkait dengan model pembelajaran, Ibu Nur Cahaya menggunakan model pembelajaran problem based learning dan project based learning, di mana dengan model pembelajaran ini siswa lebih aktif, juga lebih kreatif. Ada perubahan yang signifikan dari pembelajaran yang sebelumnya dilakukan sebelum PPG atau sebelum PPL 1 dan 2 ini. Kemudian untuk rekan-rekan guru
sesama guru di SDN nomor 1 juga pengaruhnya sangat besar ya. Apa yang sudah dilakukan Ibu Nur Cahaya ini sangat mempengaruhi teman-teman yang lain, guru-guru yang lain itu jadi ikut terinspirasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Nur Cahaya. Mungkin itu saja testimoni dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afika Khairunisya dari SDN 01 Waru, siswi kelas 6. Selama Ibu Nur Cahaya mengajar, saya sangat bersemangat karena Ibu menggunakan banyak media. Ada PowerPoint. Kemudian, Ibu juga mencontohkan cara merangkai listrik sederhana. Di kelas, kami berdiskusi kelompok, sehingga teman-teman yang biasanya tidak aktif menjadi aktif, yang biasanya ribut jadi lebih memperhatikan Ibu. Ibu juga menyelipkan ice breaking sehingga kita tidak bosan. Kami sangat senang dengan pembelajaran Ibu Nur sehingga materi yang ada dapat mudah kita serap. Terima kasih Ibu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Soleha, orang tua dari Ahmad Ahyar Yunus, kelas 6A SD 01 PPU. Alhamdulillah, setelah melihat perkembangan belajar, terutama khususnya di kelas 6 ini, yang diajar oleh Ibu Cahaya, pelajaran nilainya meningkat dan antusiasnya luar biasa, sangat bersemangat karena pembelajarannya menggunakan banyak media sehingga anak-anak merasa tidak bosan. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.